Halo kawankunya, selamat datang di channel kami. Kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Kondisi Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Ucapan ini boleh dibilang benar adanya. Tengok saja penambahan pasien COVID-19 di Jakarta. Hari Minggu kemarin kembali mencatat rekor. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. COVID-19 hoax. Ya, hoax bagi mereka yang belum pernah merasakan bagaimana rasanya sakitnya terkena COVID-19, bagaimana terhentinya aktivitas karena kita terinfeksi COVID-19 dan kita tidak mau menulari orang lain. Di sini, gue adalah salah satu orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Gue tidak di-endorse siapa-siapa di sini. Gue tidak menyatakan COVID-19 ini bahwa ini harus kalian anggap sebagai penyakit asli atau tidak, atau ini bohongan. Gue nggak memaksakan itu, tapi gue merasakannya sendiri. Gue didiagnosa terinfeksi COVID-19 itu di tanggal 25 Mei 2021. Jadi ceritanya, gue harusnya nge-launch channel ini di akhir bulan Mei hingga awal bulan Juni kemarin. Cuma di tanggal 21 kemarin sampai tanggal 25 gue ada sedikit kerjaan di Jakarta. Dan ya, got it. Gue beruntung, gue adalah salah satu orang yang disuruh oleh Tuhan mencicipi penyakit ini. Di tanggal 25 gue didiagnosis positif COVID. Di tanggal 25 itu yang gue rasakan adalah betapa sakitnya penyakit ini. Yang pertama yang gue rasakan adalah sekujur tubuh gue lemas. Kemudian gue salah satu gejalanya adalah batuk berdahak ya, yang cukup parah, dan saturasi oksigen gue cukup drop pada saat gue pertama terdiagnosis COVID-19. Akhirnya gue terjebak selama 3 minggu. 2 minggu pertama gue, karena gue harus ada di Jakarta dan gue didiagnosis di Jakarta, maka gue terjebak di Jakarta untuk melakukan isolasi. Dan akhirnya acara untuk gue nge-launch awal video dari channel ini pun mundur. Kemudian setelah 2 minggu menjalani isolasi di Jakarta, gue melakukan tes PCR dan hasilnya masih positif dengan CT value gue waktu itu 32. Di beberapa orang bilang 32 udah sembuh, udah sehat dan lain-lain. Tapi gue tidak merasakan hal itu. 2 minggu pertama gue adalah minggu yang menurut gue cukup berat, karena gue tidak bisa beraktivitas, pekerjaan gue tertunda semua. Kemudian gue tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang gue cintai, yang gue sayangi. Dan menurut gue itu cukup berat. Ini yang gue rasain. Selain penyakit ini menyerang fisik, penyakit ini juga menurut gue
sedikit banyaknya menyerang mental gue, karena bukan karena pemberitaan dan lain-lain sih. Kalau misalnya yang gue rasa karena mungkin hati gue jadi nggak tenang, terus banyak deg-degan ketika bangun, rasanya sedih, tidak bisa bertemu orang, tidak bisa bercerita secara langsung sama orang-orang. Akhirnya gue masih isolasi hingga hari ke-21, gue masih dinyatakan positif COVID dengan city value yang sama. Dan akhirnya untuk mengurangi resiko terpaparnya orang-orang yang gue kenal, orang-orang yang gue sayangi, orang-orang yang gue cintai, gue melakukan isolasi mandiri hingga hari ke-28. Dan gue melakukan PCR kembali dan hasilnya masih positif. Akhirnya gue pergi ke konsultasi ke dokter paru di hari ke-32. Dan gue melakukan cek lab menyeluruh dan kembali melakukan PCR. Setelah konsultasi dengan dokter paru, diberi obat-obatan, dan menjalani konsultasi di hari ke-32 kembali, akhirnya gue dinyatakan sembuh. Jadi di sini kalian bisa bayangkan 32 hari tanpa aktivitas, tanpa mengerjakan apapun, tanpa bertemu orang-orang untuk bersosialisasi. Jadi tolong, untuk kalian yang belum patuh akan protokol, please, nggak apa-apa kalian tidak percaya, tapi tolong jangan membawa resiko ke orang lain. Karena percaya, ketika sudah terpapar, rasanya menurut gua tidak semenyenangkan itu. Tidak seperti, wah libur kantor nih 2 minggu, tidak. 32 hari bukan waktu yang sebentar untuk kalian dikurung di dalam kamar. Tolong tetap dijaga protokol kesehatannya. Buat kalian yang sedang terinfeksi COVID, tetap semangat, bahagiakan diri, cari kegiatan yang positif, olahraga, makan yang teratur. Dan buat kalian yang takut, please jaga protokol kesehatan kalian. Ketersediaan rumah sakit di Indonesia untuk menangani COVID, terutama di daerah Jawa Barat dan Jakarta, sudah mencapai 86%. Menurut gue, itu adalah angka yang cukup fantastis. Beberapa orang bahkan untuk gejala menengah atau sedang, bahkan mereka harus sampai dipulangkan untuk isolasi mandiri. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jadi, ayo sama-sama kita menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Untuk apa? Untuk sama-sama kita menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Buat kalian yang masih merasa COVID-19 ini hoax, atau kalian tidak percaya COVID-19 ini, tetap jaga protokol kesehatan kalian. Jangan sampai kalian yang tidak percaya membawa petaka untuk keluarga kalian. Gua Aryo, sampai jumpa di video berikutnya.